Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Haji Mubarak dari Sukabumi. Sukabumi, iya. Materi kita tentang solusi dari fitnah akhir zaman, Pak. Silahkan. Ini bagaimana tadi Ustaz sempat mengatakan tentang bid'ah. Katanya kulo bid'ah dalalah. Tapi saya jadi bingung ini. Saya lihat di anak talibin bid'ah terbagi 5 katanya. Iya. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah makruhah, bid'ah hasanah, ada bid'ah haramah, ada bid'ah dalalah. Jadi bagaimana ini penjelasannya? Karena ini saya kurang ngerti gitu. Baik. Karena di kitab Anak Talibin ada mengatakan begitu, bid'ah terbagi 5. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Syukran kasiran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Satu penanya dari Sukabumi, Ustaz. Beliau mengetahui bahwa bid'ah itu disebutkan ada 5. Mohon penjelasannya apa sih takrif atau penjelasan dari bid'ah tersebut, Ustaz? Ya. Bid'ah, kalau kita lihat sabda Nabi SAW, maka sabda beliau jelas bahwasanya kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Namun benar bahwa sebagian ulama kita menyebutkan bid'ah itu terbagi. Ya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah itu ada mahmudah dan ada mazmumah, ada yang terpuji dan ada yang tercelah. Dan Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu pernah mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, ya, ketika beliau melihat orang melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Dan pembagian bid'ah menjadi 5 yang beliau sebutkan ini, setahu kami, dikatakan pertama kali oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam ya, dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam. Kenapa sampai ada perkataan ulama yang menunjukkan pembagian bid'ah, padahal sabda-sabda Nabi SAW sangat jelas bahwa bid'ah itu cuma satu saja, semuanya sesat. Dijelaskan oleh para ulama kita, ya, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, bahwa sabda Nabi SAW setiap bid'ah sesat ini kaitannya dengan persoalan ibadah. Bahwa semua ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW adalah sesat. Ya, dan ini juga ditegaskan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kullu ibadatin lam yata'abbad biha as-sahabah fala ta'abbadu biha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian mau melakukannya. Dan banyak perkataan ulama tentang seperti itu. Adapun yang dikatakan oleh para ulama ini yang dimaksudkan bid'ah dari sisi bahasa. Ya, karena bid'ah dalam bahasa adalah sesuatu yang baru. Ya, kata Allah mengutip perkataan nabinya, ma kuntu bid'an minar rusul. Saya ini bukan rasul yang bid'ah, artinya bukan rasul yang pertama. Sebelum saya ada rasul-rasul sebelumnya. Karena kata-kata bid'ah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang baru. Ya, jadi dari sisi bahasa, setiap ada yang baru itu adalah bid'ah. Ya. Tapi mana bahasa, dan tidak semua itu tercela dalam syariat. Ya, contoh kita katakan bahwa adanya teknologi yang ada saat sekarang, ya, adanya laptop, ya, adanya HP dan semuanya, bahkan ya listrik dan TV dan sebagainya. Ini dari satu sisi, dari sisi bahasa bid'ah, ya, karena dia adalah sesuatu baru yang tidak pernah dicontohkan dan belum pernah ada di zaman Nabi SAW. Nah, sekarang bagaimana kedudukannya? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, kalau kita melihat Al-Izz bin Abdissalam ketika mengatakan bid'ah ada 5, beliau tidak sekadar mengatakan seperti itu, tapi beliau mencontohkan. Ya, di antaranya contohnya umpamanya beliau sebutkan pembangunan madrasah, ya, pembangunan madrasah dengan tahapan-tahapannya. Ini kan di satu sisi boleh dikatakan bid'ah, ya, dari sisi bahasanya, karena di zaman Nabi SAW beliau tidak secara persis seperti apa yang kita laksanakan saat sekarang. Ada yang dinamakan tingkat dasar SD, mungkin Rodatul Atfal sebelumnya, lalu ada yang SMP, SMA, tingkat perguruan tinggi, ada lagi pasca setelah itu. Ini kan tidak pernah dicontohkan. Tapi ada manfaatnya, maka dia bid'ah, ya, di satu sisi bahasa, tapi boleh dikatakan bid'ah yang sunnah, ya, bid'ah yang mustahabbah, atau bahkan kadang sampai kepada taraf wajib ketika memang tidak ada lagi yang tahu dan perlu diadakan hal tersebut.
Begitulah maksud mereka. Maka bid'ah juga yang dikatakan bid'ah yang mubah, ya sesuatu yang mubah. Ya, contohnya seumpamanya ya, adanya alat-alat yang kita gunakan saat sekarang, ya Seperti pengeras suara. pengeras suara umpamanya, dia kadang sebagai suatu hal yang minimal mubah, kadang bahkan mungkin sunnah ketika sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang di belakang umpamanya, dan seterusnya. Jadi semua makna bid'ah yang dikatakan bermacam-macam hukumnya itu untuk bid'ah bahasa, bukan bid'ah syariat. Adapun bid'ah ibadah dan akidah, ini adalah semuanya tercelah, ya, tidak lagi dikatakan ibadah yang baru yang perlu dilakukan, apatah lagi keyakinan dan pemahaman yang baru, tidak boleh ada yang kita munculkan dalam syariat ini karena semuanya sudah lengkap. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah.